wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Royan Habibi selaku dosen pengampu mata kuliah Transformasi Digital. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Isma Sarani. Saya Sandra Jahra. Saya Sheryl Apria Syahira Kirani. Izin melanjutkan. Di sini kami akan memaparkan materi yang sudah kami buat, yaitu pengaruh e-commerce terhadap pendapatan UMKM di Cilegon, Pasar Malam Cilegon. Yang pertama. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai materi tersebut, yaitu yang pertama ada pendahuluan, mencakup latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar di bidang ekonomi dan bisnis. E-commerce menjadi salah satu inovasi digital yang berdampak besar pada kegiatan perdagangan. Namun, muncul ketimpangan pendapatan dan penurunan minat konsumen terhadap produk UMKM tersendiri. Banyak UMKM mengalami kesulitan bersaing di tengah pesatnya pertumbuhan perdagangan online atau e-commerce. Di kota Cilegon, pemerintah kurang memperhatikan penurunan UMKM, terutama di pasar malam. Oleh karena itu, pentingnya meneliti pengaruh e-commerce terhadap pendapatan UMKM untuk mengetahui sejauh mana teknologi digital dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dan memberikan masukan bagi strategi pemberdayaan UMKM di era digital. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan e-commerce oleh pelaku UMKM di pasar malam Kota Cilegon. Lalu yang kedua, sejauh mana e-commerce berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM di pasar malam Kota Cilegon. Lalu yang ketiga, apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaku UMKM pasar malam Kota Cilegon dalam memanfaatkan e-commerce. Lalu yang kelima, ada upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan UMKM di pasar malam Kota Cilegon melalui e-commerce. Lalu selanjutnya ada hipotesis. Diduga bahwa pemanfaatan e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM pasar malam Kota Cilegon. Faktor seperti literasi digital, modal, dan dukungan infrastruktur mendukung pemanfaatan e-commerce, sedangkan keterbatasan pengetahuan teknologi dan biaya operasional menjadi penghambatnya. Semakin optimal penggunaan e-commerce, semakin tinggi pendapatan UMKM. Selanjutnya bakal dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah tujuan. Nah, tujuan yang pertama itu adalah untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan e-commerce oleh pelaku UMKM di pasar malam Kota Cilegon. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh e-commerce terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM di pasar malam Kota Cilegon. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaku UMKM di Kota Cilegon dan dalam memanfaatkan e-commerce. Yang keempat itu, untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan pendapatan UMKM di pasar malam Kota Cilegon melalui pemanfaatan e-commerce. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke pembahasan. Nah, pelaku UMKM di pasar malam Kota Cilegon mulai memanfaatkan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan media sosial untuk promosi. Oh my God! Wow! Meski belum merata karena keterbatasan literasi digital dan waktu. Penggunaan e-commerce terbukti meningkatkan pendapatan sebagian pedagang hingga 20-40%, serta menekankan biaya promosi. Faktor
pendukungnya meliputi akses internet, pelatihan digital, dan minat belanja online masyarakat. Sedangkan hambatannya adalah keterbatasan modal, kemampuan digital, dan persaingan harga. Upaya yang dapat dilakukan yaitu pelatihan digital, kolaborasi logistik, pembuatan platform pasar malam Cilegon online, dan optimalisme media sosial agar e-commerce semakin meningkatkan pendapatan UMKM. Jadi, kesimpulannya adalah pemanfaatan e-commerce oleh UMKM di pasar malam Kota Cilegon mampu meningkatkan pendapatan melalui perluasan pasar dan promosi digital. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya literasi dan keterbatasan modal. Dengan pelatihan, mendukung pemerintah, dan optimalisme media sosial, UMKM dapat lebih berkembang dan bersaing di era digital sekarang ini. Oke, yang terakhir adalah saran. Saran yang pertama, bagi pelaku UMKM disarankan untuk lebih tanggap dalam melihat peluang yang ada sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, UMKM perlu adanya inovasi untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk yang dipasarkan. Lalu yang kedua ada bagi pemerintah Cilegon disarankan untuk memberikan perhatian bagi pelaku UMKM yang ada di pasar malam agar pelaku UMKM diberikan pelatihan penggunaan teknologi, mengingat saat ini transaksi jual beli sudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Oh my god! Wow! Cukup sekian materi yang sudah kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh để thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình.